Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah. Malam hari ini kita sudah dapat berkumpul di Masjid Al-Hikmah yang mulia ini dalam rangka sambil i'tikaf kita baca beberapa ayat Allah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pribadi al-fakir, juga mudah-mudahan bisa bermanfaat hendaknya pada seluruh jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Adapun malam hari ini kita sambung tafsir Al-Jalalain surat Al-Baqarah ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la tuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Hai Bani Israel, uzkuru, ingat olehmu akan nikmat-nikmatku, allati, nikmat tersebut, an'amtu alaikum, yang telah aku berikan atas kalian, bisyukri, dengan bersyukur, alaiha, di atasnya nikmat-nikmatku, bita'ati, dengan taat kepadaku, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya daku melebihkan kalian, artinya abaukum, bapak-bapak kalian, 'alal 'alamin, di atas sekalian alam, yaitu alami zamanihim, alam di zaman mereka, pada saat masa mereka. Wattaqu, dan takwa oleh kalian, artinya khafu, takut oleh kalian, yauman, suatu hari, la tajzi, yang tidak dapat membela, fihi, pada hari tersebut, nafsun, seorang jiwa, an nafsin, untuk jiwa yang lain, syai'an, sesuatu pun, huwa yaumul qiyamah. Dalam tafsir, hari tersebut adalah hari kiamat. Wala yuqbalu, wala tuqbalu, dan tidak diterima. Bisa dibaca dengan ta, bisa dibaca dengan ya, yuqbalu, dua qiraah. Minha, daripadanya, asyafa'ah, akan pertolongan. Laisa laha, yang tiada baginya syafaat,
wala yu'khadhu minha adl, dan tidak diambilkan pada hari tersebut al-adl, akan tebusan, wala hum yunsarun, dan tidak ada yang memberikan pertolongan di hari tersebut. Pertolongan apa? Yamna'una min azabillah, yang dapat mencegah daripada azab Allah atau hukuman Allah. Di ayat ini Allah mengingatkan lagi kepada Bani Israel. Hai Bani Israel, kata Allah, ingat olehmu, kata Allah, akan nikmat. Di sini Allah memberitahukan bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat kepada Bani Israel. Lalu Allah memperingatkan supaya Bani Israel itu mau bersyukur. Dan Allah telah melebihkan bapak-bapak atau pendahulu Bani Israel ini di masa zaman mereka, itu masa Nabi Musa. Allah lebihkan, artinya Allah beri nikmat-nikmat yang banyak, yang lebih daripada kaum-kaum yang lain. Lalu Allah ingatkan kembali, takut olehmu satu hari. Hai Bani Israel, takut pada satu hari, yaitu hari kiamat nanti. Tidak dapat seseorang membela orang lain di hari itu, kan. Di dalam tafsir disebutkan, la tughni nafsum mu'minah an nafsin kafirah syai'an min azabillah. Maknanya di sini tidak dapat menolong orang mukmin menolong orang kafir dalam tafsir. Seandainya orang mukmin dengan mukmin, ada yang menyatakan bisa menolong, bisa memberikan syafaat. Ini kalau kalian kafir, hai Bani Israel, saudara-saudara kalian nanti yang mukmin nggak bisa tolong Allah, nggak bisa tolong kalian di hari tersebut, di hari kiamat. Dan di hari kiamat itu nggak bisa diambil tebusan. Nggak ada yang bisa menyogok, mengambil tebusan, membayar dan sebagainya. Dan nggak ada yang tolong kalian daripada azab Allah di hari tersebut. Selanjutnya Allah mengingatkan lagi kepada Bani Israel. Ke depan ayat ini banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah ulang untuk mengingatkan Bani Israel terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada Bani Israel tersebut, juga kepada kita saat ini, yaitu umat Nabi Muhammad, supaya banyak mengingat nikmat, jangan seperti mereka Bani Israel. Ini Allah berikan contoh kepada Bani Israel supaya jangan terulang lagi kepada umat-umat Nabi Muhammad, umat-umat setelahnya, untuk kufur, artinya mereka ingkar kepada nikmat Allah. Makanya sampelnya atau contohnya pada Bani Israel. Wazkuru, ingat olehmu hai Bani Israel, dalam tafsir, idnajainakum, ketika kami lepaskan kalian, kata Allah. Artinya abaukum, bapak-bapak kalian, min ali Fir'aun, daripada ali Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya. Ini artinya ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, tapi maknanya Fir'aun bersama bala tentara mereka. Dari apa Allah selamatkan Bani Israel ini? Yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan kepada Bani Israel tersebut, atau menyiksa Bani Israel tersebut, su'al azab, dengan azab yang buruk, artinya dengan azab yang berat.
artinya asyadduhu. Apa yang ditimpakan atau terjadi pada saat itu? Pasukan Fir'aun menyembelih anak-anak Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih, potong leher, anak-anak Bani Israel. Al-mauludin, artinya anak-anak mereka yang lahir. Wa yastahyu nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup yang anak-anak wanita kalian, nisa'akum. Anak-anak perempuan, wanita-wanita kalian itu dibiarkan hidup. Kenapa? Liqauli ba'dil kahinah. Karena perkataan sebagian atau kebanyakan daripada penyihir Fir'aun, anna mauludan yuladu fi bani Israel yakunu sababan lidhahabi milkika. Sesungguhnya anak-anak Bani Israel tersebut nanti akan jadi sebab runtuhnya kerajaan Fir'aun. Itu didahulukan oleh bahwa Fir'aun pada satu hari bermimpi. Fir'aun bermimpi bahwa ada api yang bernyala-nyala dari Baitul Maqdis masuk kota Mesir, membakar perumahan-perumahan penduduk Fir'aun tersebut dan para tentaranya, termasuk penduduk-penduduk Bani Israel, tetapi Bani Israel selamat. Itu mimpi Fir'aun. Lalu Fir'aun menanyakan mimpi tersebut kepada para dukun-dukun Fir'aun. Mas, kadari zaman dukun. Dukun-dukun Fir'aun, bahwa apa takwil mimpi tersebut? Dukun itu mengatakan kepada Fir'aun bahwa arti daripada mimpi tersebut, kenapa Bani Israel selamat, nanti akan lahir anak-anak daripada Bani Israel akan meruntuhkan kerajaan kamu, hai Fir'aun. Maka ya Fir'aun, dengan penuh rasa ketakutan, perintahkan kepada pasukan-pasukan Fir'aun menjaga rumah-rumah, jaga rumah-rumah penduduk Bani Israel, periksa. Bila ada wanita-wanita yang sedang hamil, dijaga. Dipegak piket, dijaga. Nyamban, dijaga. Begitu lahir anak kalian, lihat, anak ini wanita atau laki-laki. Bila laki-laki, dibunuh. Bila wanita, diselamatkan. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada Bani Israel. Ingat, kiban keadaan watenya. Cerita ini panjang kan, sehingga mensambung dengan cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa yang Allah selamatkan daripada pembunuhan. Nah, jadi Allah mengingatkan, ingat, pernah kejadian yang Allah selamatkan kalian daripada hal tersebut. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Peristiwa tersebut, kata Allah, menjadi bala, artinya cobaan daripada Tuhanmu yang besar. Supaya kamu ingat, hai Bani Israel, tentang kebebasan tersebut. Wa idz faraqna bikumul bahra. Dan ingat lagi sambungannya, ketika faraqna, kami belah kepada kalian laut, hatta dakaltumuhu haribina min aduwikum. Kami belah, kata Allah, laut
sehingga kalian masuk laut tersebut karena lari daripada kejaran musuh kamu yaitu Fir'aun, fa anjainakum, maka kami lepaskan kalian, minal gharqi daripada tenggelam, wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya, qaumahu ma'ahu, kaum Fir'aun bersama Fir'aun, wa antum tanzurun, kalian melihat di waktu Bani Israel terjepit. Kalian peringatlah oleh Allah. Kita sung sebahasa je oleh Allah. Sebahasa kita sung Bani Israel. Tasung nikmat. Ingat Bani Israel, kalian pernah kami bebaskan, kami selamatkan. Watai pelit le Fir'aun dengan bala tentara. Terjepit, watai karab mesepit, karab merempah. Lenyan le Allah gewahyukan di ayat yang lain, fa auhayna ila Musa an adrib bi asakal bahr, bahwa kamu pukul dengan tongkatmu akan laut. Yang di ayat yang lain, fam falaka, maka terbelah laut, fakana kullu firqin ka taudil azim, adalah setiap belahan laut itu seperti gunung yang besar. Yang di ayat yang lain, tegeplah le Nabi Musa, watenya golom gedepu sebelumnya Nabi Musa, kiban solusinya. Pete sama-sama kejepit, awak orang Bani Israel gabu. Kiban ron Nabi Musa kan neme kamu yo, oh neme lom yo. Katru balaunyo kamu kamatin. Ketakutan mereka. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Rupari turun wahyu kepada Nabi Musa, giuplah laut. Pada seketika terjepitnya, gepoh oleh Nabi Musa, laut tersebut terbelah 12 tempat, 12 boh lorong terbelah. Yang kejadian, gepelah bukan sabuk 12 boh, pekan 12, karena Bani Israel ini mereka 12 suku. Ya, masing-masing suku tamang lorong dro. Tamang lorong lautnya, lalu Allah pedih, watai ka selamat, orangnya ka selamat, ge pedih tu, ge yu sit, wa antum tanzurun, makna ji kalian lihat supaya kalian nanti tenang hati, supaya nanti setelah Allah selamatkan kalian mau bersyukur, hai Bani Israel. Ya, itu maksud Allah. Setelah kalian selamat, kalian lihat itu tidak akan selamat orang Fir'aun. Allah tenggelamkan, Allah tutup kembali laut. Ketika lepah Bani Israel madum, getup laut, tenggelam Fir'aun. Iu dengan mata ya, melihat dengan mata kepalanya. Pekan supaya aman, kalian habis. Menyohana tenggelam lagi, yang tu takut dong kadang tu perahu ya kalian nyohana madum. Fir'aun bersama bala tentaranya Allah tenggelamkan di dalam laut. Itu kalian ingat, hai Bani Israel, Allah telah selamatkan kalian daripada tersebut, daripada kejadian yang besar tersebut. Wa adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla mim ba'dihi wa antum zalimun summa afauna ankum mim ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dan ingat lagi nalom nikmat Allah Nabi kepada Bani Israel ketika kami ambil janji kepada Musa 40 malam, nu'tihi inda ankidaiha Taurat, kami berikan kepada Musa setelah lewat 40 malam, lita'allamu biha, supaya mereka mempelajari dengan kitab Taurat tersebut. Summa akhadtumul ijla, kalian ambil anak sapi, patung sapi, allazi saghahu lakum as-samiri ilahan, yaitu patung anak sapi tersebut yang telah membuat bagi kalian oleh Samiri sebagai Tuhan. Min ba'dihi, setelah perginya Nabi Musa ila mi'adina, kepada ke tempat yang kami janjikan. Wa antum zalimun,
kalian semua ketika itu aniaya. Zalim oleh Allah. Apa zalim? Bittikhadihi, karena mengambilnya anak sapi al-ibadah untuk kalian sembah fi ghairi mahaliha, bukan pada tempatnya. Summa afauna, kemudian kami maafkan angkum untuk kalian. Apa Allah maafkan? Mahuna dzunubakum, kami hapus akan dosa-dosa kalian min ba'di dzalika, setelah perkara tersebut, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian mau bersyukur terhadap nikmat kami yang kami berikan tersebut di atas kalian. Hai Bani Israel, ya nalau ketika Nabi Musa kami ambil janji setelah 40 malam. Kenapa 40 malam? 40 malam Nabi Musa beribadah. Malam ura-ura, tapi disebutkan malam karena waktu malam ini waktu beribadah yang terbaik. Malam hari waktu terbaik untuk ibadah. Maka disebutkan, disuruh Nabi Musa sama Allah untuk beribadah 40 hari, 40 malam. Setelah itu baru Allah berikan Ja'u Bukit Rusina, baru Nabi oleh Allah kitab Taurat. Lalu Nabi Musa mengerjakan hal tersebut. Nabi Musa ini hidup dalam riwayat 120 tahun. Musa namanya. Pekan Musa. Musa boh sya saboh mim dengan sya. Mimnya ma'almah. Air. Sya sejarah. Nabi Musa ini diselamatkan di air oleh ibunya, dialirkan ke air, namanya almah. Mu. Saboh tu sya. Sya itu sejarah. Ditemukan oleh Fir'aun di pohon kayu sejarah. Namanya Musya. Bukan dasarnya bukan Musa sin, tapi orang Arab mengatakan Musa dengan sin. Nah, Musya itu bahasa Ibrani, bahasa Jamul. Nah, begitulah riwayat nama Nabi Musa. Arba'ina lailatan tadi, Allah setelah 40 malam Allah suruh Nabi Musa menjumpai Allah ke Bukit Tursina. Bukit Tursina untuk mengambil kitab Taurat. Wate Nabi Musa nejau Bukit Tursina, tinggal bersama kaum Bani Israel itu Nabi Harun. Rupanya di ketika itu ada yang bernama Musa Samiri. Nah Musa tapi Musa Samiri. Ismuhu Musa, namanya Musa dalam tafsir. Dalam tafsir Sawi disebutkan wakana ibnu zina. Musa Samiri ini anak zina. Waladathu umuhu fil jabal watarakathu li khaufiha min qaumiha. Rupanya dilahirkan di gunung atau di bukit. Kalau menzina kejadian setelah, artinya setelah hampir melahirkan, pergi ke bukit, melahirkan di bukit, lalu ditinggalkan karena takut kena hukuman kaumnya. Pak masanya menzina bermasalah. Oleh karena itu ditinggalkan. Farabahu Jibril, maka gerawat li Jibril rupanya. Ya Musa Samiri yang menyesatkan Bani Israel dengan anak sapi dirawat oleh Jibril. Wa kana yaskiha min asabuhi labanan. Bagaimana cara Jibril merawat Musa Samiri tersebut? Jibril tersebut memberikan susu dari air, dari jari-jari tangannya. Ada mengatakan dengan ibu jarinya keluar air susu. Yang ban gerawat di Jibril. Fasara yu'arafu Jibril. Oleh karena Jibril yang merawat, Musa Samiri itu mengenal Jibril. Sabra itu di Jibril. Gerawat li Jibril, kejahatan. Pelihara li Jibril. Ya, wa yu'rafu anna asral hafri farsin Jibril idza udi'a ala maitin Yahya. Nah, itu pun oleh Musa Samiri bahwa bekas tapak kaki kuda Jibril dalam tafsir, bekas tapak kaki kuda Jibril, tanahnya bergerak-gerak udip. Bila kena sesuatu benda yang sudah mati, bila mengenai benda yang sudah mati, hidup benda tersebut. Ikalan.
Karena to ngan Jibril urnya kalau Musa Samirinya. Oh lagi nyan. Maka setelah Musa Samiri itu dewasa, maka Musa Samiri menjadi ingkar atau munafik kepada Allah, kepada agama Allah. Yang pelihara Jibril. Setelah Musa Samiri munafik, lalu Musa Samiri memasukkan tanah pada patung anak sapi di mulutnya dan di kaki-kakinya sehingga menggerak. Alihnya ni musuh tu, musuh lagi musuh lemah. Kan, ipegah tu yang kalen. Kai jawab, nyo ke Tuhan ni. Maka Bani Israel bangai pati Musa Samiri. Hantu jalak tu bangai Bani Israel. Padahal fadal hukum alamin kan menunjukkan mereka ini orang lebih. Tapi pada saat itu bodoh. Patih bawa anak lemah je berkhabar. Tinggal ya, takut mereka kena azab sama anak. Oh ya, tentu kena azab. Sehingga mereka sesat. Yang kehinan sebab sesatnya mereka. Ya, Musa Samiri. Satu Musa lagi. Hikmah Allah Ta'ala gepegak dua di zaman tersebut. Dua Musa. Yang anehnya. Tidro yang pelihara Jibril. Tidro yang pelihara Firaun. Masa yang pelihara Jibril mudih kejadian. Yang dipelihara Firaun je ke Nabi. Ya, nak kala. Yang pekan menan. Ulama disebutkan. Dalam bait syair. Izal mar'u lam yukhlaq sa'idan minal azali. Apabila seorang manusia ini tidak diciptakan Allah sa'idan bahagia di azali. Anak ditetapkan. Ba'loh mahfud anak ditetapkan dan bahagia. Nyamban kejadian. Anak pengaruh so pelihara so didik kita. Nyo kebukti. Kad khaba man raba, maka sungguh sia-sia orang yang memeliharanya. Wa khaba al mu'ammil, dan putus asa orang yang bercita-cita kepadanya. Fa Musa alladhi rabahu Jibril kafirun. Maka Musa yang dipelihara oleh Jibril, Musa Samiri, kafir. Wa Musa alladhi rabahu Fir'aun mursalun. Musa yang dipelihara oleh Fir'aun jadi rasul. Pekan ketetapan Allah dalam ajan. Pajan ni purno Nabi Musa dari manyak dari purno agama dari Jibril. Tidak hanya purno, hanya melihat na kebaikan. Tapi ternyata Allah nu pelihara jid ke rasul di dalam keluarga raja yang terjahat di dunia. Pekan terjahat di dunia. Hana lom yang jihun ibak Fir'aun. Yang sehebat atau sejahat Fir'aun. Fir'aun diabadikan Allah kejahatannya dalam Al-Quran. Nanan ketulis dalam Al-Quran Fir'aun. Yang banyak Fir'aun. Tapi Nabi Musa karena Allah pelihara dengan takdirnya alam ajali bahwa dia ke rasul, mahana pengaruh. Lam kawan, lam rumah urang paling bangsat ternyata timoh lahir besar seorang rasul. Di dalam pemeliharaan malaikat terdekat dengan Allah, malaikat Jibril yang malaikat paling dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan rasul-rasul, pembawa wahyu kepada seluruh rasul Jibril. Tapi kejadian Allah berikan itu menjadi contoh. Kata doa supaya menyona takdir. Laginya Allah bertakdir god ke katanya. Berarti kan kali ketulis sebenarnya. Catatan hidup kita akan selesai. Cuman kita menjalankan apa yang Allah. Walaupun secara konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah usaha. Nah, namun seberapa besar usaha menyokkan usahanya sampai dicipta oleh Allah. Ya, benar. Makanya payah tamat tauhidnya. Ya contoh bukannya berkaitan dengan tauhid. Maka tidak berpengaruh di kalangan orang jahat apabila Allah mentakdirkan seseorang itu baik.
Juga apabila Allah telah mentakdirkan orang itu jahat, lam kawan Nabi bisa jahat. Lam kawan orang saleh bisa jahat. Ini contoh. Ya. Itu ingat olehmu hai Bani Israel, la'alakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian itu bersyukur. Diampunkan dosa kalian. Alih kejadian Bani Israel setelah mereka ini menyembah anak sapi, ulang Nabi Musa. Olehnya Nabi Musa gekalan bahwa mereka sudah sesat. Lalu Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah. Dihapuskan lagi dosa mereka. Tapi dengan catatan mereka harus bunuh diri. Bunuh diri mereka. Ada 70.000 lebih. Pada ketika itu lebih kurang. 70.000 yang mereka bunuh dirinya. Diceritakan nanti di ayat ke depan ada diceritakan lagi. Dalam tafsirnya. Di ayat ke depan ada diberitahukan lagi sama Allah. Bahwa mereka waktu Allah suruh bunuh diri ini kan berat. Karena inan anak, ayah, ibu, paman, cara Nabi Musa. Lalu Allah turunkan supaya mereka tidak terasa berat, keputusan wanita. Andai kalian, maka mereka saling. Nah, begitulah. Setelah itu tapi Allah maafkan yang syariat Nabi Musa. Tapi ditulis dalam Al-Quran yang tidak menjadi lagi syariat Nabi Muhammad. Itu masih tertulis dalam Al-Quran. Waqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ditulis sama Allah. Tapi tidak menjadi syariat umat Nabi Muhammad lagi. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab Taurat. Kitab Taurat ini wal furqan, yaitu pembeda di antara yang hak dan yang batil, yang haram dengan yang halal. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk dengannya kitab Taurat tersebut minad dhalal, daripada kesesatan. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata bagi kaumnya, alladzi abadul ajla, yang kaum tersebut telah menyembah anak sapi. Ya qaumi, hai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum anfusakum, telah kalian zalimi diri kalian sendiri. Bittikhadhikumul ijla, dengan kalian ambil anak sapi sebagai ilahan Tuhan. Fatubu ila bariikum, maka kalian taubatlah kepada Tuhan kalian. Khalaqakum min ibadati, yang telah menciptakan kalian. Faqtulu anfusakum, maka kalian bunuh diri terhadap dosa kalian tersebut. Faqtulu, bunuhlah akan diri kalian. Dzalikum, demikian pembunuhan tersebut atau bunuh diri tersebut, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, inda bariikum, di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka taubatlah di atas kalian. Innahu, sesungguhnya Allah, huwat tawwabur rahim, dia maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, langsung ada ayat di depannya. Ketika mereka itu kaum Nabi Musa telah sesat, turunlah ayat ke depannya lagi. Ingatlah hai Bani Israel, ketika Nabi Musa tadi telah Allah berikan kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah pembeda di antara hak dan yang batil, dan yang halal dengan yang haram. Mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Kalian lebih kepada Nabi Musa kitab Taurat.
Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ketika berkata Musa bagi kaumnya. Nabi Musa berkata bagi kaumnya, yang kaum tersebut telah menyembah anak sapi. Ya qaumi, hai kaum Lun, innakum, sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri. Kalian Musa, berarti uronyo awak drone kana aniaya diri. Telah menyembah anak sapi yang dilarang, sudah musyrik kepada Tuhan. Telah mengambil anak sapi ilahan menjadi Tuhan. Fatubu ila barikum, maka taubatlah kepada Tuhan kalian. Taubat pada akibat cara Nabi Musa ada taubat lewatnya. Faqtulu anfusakum, kalian bunuh diri kalian sendiri. Zalikum khairul lakum, bunuh diri tersebut itu lebih baik bagi kalian. Inda barikum, di sisi Tuhan kalian. Ya, menyontim bunuh diri berarti nyanyi lebih baik. Fataba alaikum, maka diterima taubatlah di atas kalian. Innahu, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Nyan ayat yang menunjukkan bahwa mereka ini Allah terima taubat lagi setelah mereka musyrik, setelah mereka menyembah anak sapi tersebut. Setelah itu di ayat selanjutnya, ya Musa, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahra fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, hai Nabi Musa, lan nu'mina, kami tidak mau beriman bagimu hai Nabi Musa, hatta narallahu jahra, sehingga kami lihat Allah terang-terangan. Fa akhadzatkumus sa'iqah, maka mereka ini disambar oleh petir. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan kalian. Ahyainakum, kami hidupkan kembali kalian. Min ba'di mautikum, setelah kalian mati. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Kejadian ayatnya, Nabi Musa kan tadi Allah suruh ke Bukit Tursina untuk Allah berikan kitab Taurat. Nabi Musa nepakat 72 orang Bani Israel yang ule-ule kawan, nepakat di Nabi Musa 72 orang. Setelah itu mereka bisa berbicara sama Allah, bisa berkalam. Idengar kalam Allah asli. Idengar. Setelah mereka mendengar kalam Allah yang 70 orangnya ragu. Tanya ilah ilake merempang Allah, ilake dengar kalam Allah. Ragu. Setelah itu mereka meminta lihat. Hai Nabi Musa, kamu perlu Tuhan. Bunuh kali gebi merempak bawa untuk dengar kalam Allah di Bukit Tursina. Yang kepada kaum Bani Israel. Imilake lo. Permintaan, gawat permintaan. Ilake Tuhan. Ya, di Bani Israel, maka mereka disambar oleh petir, mati. Cara tak iglan tu kiban tirodo. Ya, supaya mereka lihat. Tirodo tak iglan tu 70 bunuh, 70 yang kepakat di Nabi Musa yang tirodo tak iglan tu. Mereka melihat setelah kawannya satu mati, mereka yang lain melihat, mati lagi sampai 70. Setelah itu Allah bangkitkan tirodo ke pudep supaya mereka melihat lagi. Kalian lom nyamban ilake li Bani Israel rupanya. Itu kalian ingat kan Allah sudah menghidupkan supaya kalian bersyukur. Ke pudep tirodo maka be lakean kan ke. Maka umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umat Bani Israel, walaupun Allah mengatakan wa anni fadzaltukum di zaman mereka. Tapi umat Nabi Muhammad lebih baik. Tanya lebih baik daripada Bani Israel. Mereka walaupun Allah lebihkan beberapa nikmat, tidak baik. Ilake yang kengken. Umat Nabi Muhammad sahabat hantar ilake.
Sahabat Nabi hantam. Yang dekat. Padahal Nabi lebih dekat pada Allah. Jibril lebih dekat pada Nabi. Tapi tidak pernah para sahabat gelak mesiga api. Puji tak Tuhan yang Nabi yang tak pernah. Tapi Bani Israel yang ban ulo-ulo. Ilakai Tuhan. Sehingga mereka disambar petir. Ya. Summa yuhyikum. Kemudian mereka dihidupkan kembali. Itu supaya mereka bersyukur kepada nikmat Allah. Setelah kejadian itu. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dan kami naungi di atas mereka ini awan. Satarnakum bisihab, kami tutupi dengan awan yang lembut. Min huris syamsi filtih, daripada sengatan matahari di padang teh. Wa anzalna 'alaikum manna wa salwa, dan kami turunkan di atas kalian manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian hai Bani Israel. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, dan tidak ada orang yang menzalimi diri mereka sendiri, dan tidak ada kalian menzalimi kami. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kalian menzalimi kami, walakin kanu, tetapi kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri, kata Allah. Hai Bani Israel, ingat lagi ketika Allah menyesatkan kalian di padang teh 40 tahun. Selama 40 tahun Bani Israel itu Allah sesatkan di padang teh di daerah Palestina. Mereka ini Allah naungi dengan awan putih. Berdoa karena suung tahan awalnya, berdoa oleh Nabi Musa, mereka dipayungi dengan awan putih. Memuliakan ya Allah Bani Israelnya. Ya, nempekinya ya Allah, pemanja. Dan mereka itu Allah turunkan lagi manna dan salwa, makanan surga kebetulan kepada Bani Israelnya. Semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad belum pernah ada manusia yang makan manna. Tapi kepada Bani Israel itu Allah berikan begitu. Mananya, mana adalah madu putih. Salwa daging burung. Daging burung. Tip uroitren, huma taranjabin. Taranjabin yaitu sejenis madu putih. Watairi samani, dan burung. Sejenis burung daging burung yang konon diceritakan dalam sebuah tafsir bahwa sudah masak. Siap saji. Gepetran dari langit ya Allah kepada Bani Israel. Madu, minuman madu putih. Anak payah ya mita, lagi tanya mita. Payah getok leuno saji anak. Awak Bani Israelnya tinggal terima. Ijib minuman yang terbaik di dunia, madu. Dan makanannya makanan daging burung. Nyambat. Lenyan gekun le Allah lampulu makan, silakan makan. Apa yang telah kami berikan, yaitu yang telah kami rezekikan, tapi wala tadakharu, jangan kalian simpan. Turun tiburoiten makanannya, tapi perintah Allah baik kubah. Ruparina yang tamak. Manusia kena yang tamak. Di dalam kumpulan manusianya na yang tamak. Kagebi le Allah hanse pada hati uro. Seandainya mereka ini mau makan secara normal saja tiap hari turun. Tamak Yakubah hatanya getam. Jangan simpan. Wa ma zalamuna, kalian tidak bisa menzalimi kami, kata Allah. Gimana zalimi kami, kata Allah. Dengan kubahnya berarti mereka menang, kata Allah. Tidak. Walakin kanu anfusahum yalimun, tetapi kalian yang menzalimi diri kalian sendiri, kata Allah. Yaitu rupanya mereka menyimpan Allah pegada. Hanali. Watai kalian sehingga kahanali. Kabe, kaso. Kagada. Kenapa? Karena mereka tamak. Yang akibat tamak. Maka umat-umat Nabi Muhammad tamak. Ya, betul. Alhamdulillah, sekian dulu. InsyaAllah akan kita sambung ke depan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.